Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka. Sementara itu, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali berhasil menangkap 3 orang DPO yang terlibat dalam pengelolaan ribuan situs judi daring dalam kasus judi daring Komdiki. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Presisi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka dan menyita 7.677.400 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai serta beberapa unit kendaraan mobil dan truk. Dalam kasus ini petugas berhasil mengamankan 12 tersangka. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanasale menyampaikan operasi tersebut dilakukan di berbagai lokasi termasuk di Jembatan Suramadu, Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa ruas jalan di Surabaya. Operasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan terus dilakukan. Bekerja sama dengan Bea Cukai, operasi juga akan ditingkatkan untuk mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal tersebut guna melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 orang DPO yang terlibat dalam pengelolaan ribuan situs judi daring dalam kasus judi daring Komdiki. Ketiga tersangka berinisial B, BK, dan HF tersebut ditangkap pada Sabtu 16 November lalu. Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa ketiga tersangka bersama salah satu tersangka yang sudah lebih dulu ditangkap, yakni HM, memiliki peran penting dalam memastikan situs-situs judi daring tetap aktif dan tidak terblokir. Dari tangan tersangka, para petugas menyita berbagai macam bukti diantaranya termasuk 3 unit ponsel, 3 kartu ATM, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Ketiga tersangka yang baru diamankan ini saat ini telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendalaman lebih lanjut untuk melacak aset-aset hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka. Dengan penangkapan ini, total sudah 22 tersangka berhasil diamankan, sementara beberapa lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kepulauan Riau kembali berhasil mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural. Kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat di mana terdapat 3 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat yang tiba di Batam dengan tujuan Malaysia melalui jalur non-prosedural. Setelahnya petugas Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kepulauan Riau segera melakukan pemantauan di Bandara Hang Nadiem. Ketiga calon PMI tersebut kemudian ditemukan menuju penginapan di daerah Tiban Impian, Kota Batam. Mereka bertemu dengan 2 orang yang diduga sebagai pengurus keberangkatan. Tim Subdit Gakum langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan korban. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 buah buku rekening, 1 buah ATM, uang tunai sejumlah Rp300.000, 3 lembar tiket pesawat, dan 1 unit ponsel. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.